Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel MG1 TV. Dimanapun kalian berada, semoga kabar kalian baik-baik saja dan semoga puasanya lancar bagi yang menjalankan puasa. Dan di video kali ini saya akan memberitahukan, soalnya ada teman-teman yang bertanya, dan ini juga saya juga harus memberitahukan karena ini penting untuk berhubungan dengan peternakan sapi. Dan apa yang teman-teman tanya itu saya sudah mengalaminya 2 kali. Dan pertama saya mengalaminya itu saya tidak tahu cara mengobatinnya, tapi yang saya mengalami yang kedua saya sudah tahu, karena yang pertama itu habis saya mengalami, saya menanyakan kepada peternakan yang lainnya di daerah saya sini, dan cara mengobatinya itu sangat gampang sekali. Dan saya akan memberitahukan cara mengobatin anak sapi atau indukan sapi yang matanya putih seperti sapi ini, tapi belum hilang sempurna. Ini ada sedikit matanya, sedikit masih agak putih-putih. Tapi sudah terlalu tidak terlalu kelihatan ya, sudah mau hilang. Dan cara mengobatinya itu kalau di daerah saya sini, saya mengambil air laut atau air asin, dan saya siramkan ke matanya. Itu saya siramkan 3 kali, dan saya siramkan itu di pagi-pagi, bukan di siang hari, di pagi-pagi hari. Jadi kalau bagi teman-teman yang jauh sama laut, teman-teman boleh campur dengan garam, dengan air tawar, tapi biasanya itu lebih bagus air laut, karena campuran garam dengan air tawar itu, karena garam kan sudah diolah. Jadi saya rasa mungkin, tapi coba teman-teman coba dulu, tapi saya rasa itu tidak bisa ya. Tapi teman-teman coba dulu mengambil garam dicampur dengan air laut. Campurannya itu kalau contohnya air tawar 1 gelas dicampur dengan garam itu 1 sendok, baru disiramkan ke matanya sapi itu, yang sapi matanya yang putih, yang bisa membahayakan juga, itu bisa matanya juga bisa rusak. Jadi campurannya tadi seperti saya katakan, 1 sendok garam, 1 gelas air tawar, baru diaduk sampai merata, baru disiramkan ke sapi, ke matanya itu. Tapi kalau untuk sembuh dan tidak sembuh itu saya tidak bisa menjaminnya, soalnya sudah berbeda air asin yang di laut yang sebenarnya dengan campuran garam dengan air tawar. Karena air laut itu bisa mengobati juga penyakit-penyakit kita. Apabila kalau kita lagi kurang sehat, kita bisa berendam di dalam air laut. Berendamnya itu pagi-pagi, dan itu juga saya sudah coba, memang betul bisa menghilangkan penyakit kita. Dan itulah cara pengobatan sapi yang kena matanya putih. Kadang itu kalau tidak diobati matanya bisa rusak kalau tidak diobati. Jadi ada juga teman-teman saya yang punya sapi itu, anak sapinya itu sampai matanya rusak. Kan mereka ada yang tidak tahu, tapi setelah saya tahu itu, dulu awalnya sapi saya ini sudah kena 2 kali. Pertama kena itu lama, hampir 1 bulan lebih baru hilang mata putihnya, itu hilang sendirinya. Jadi itu pun saya bersyukur karena tiba-tiba hilang sendiri. Habis itu yang kena kedua ini, saya sudah tahu, baru kena langsung saya siram dengan
air laut atau air asin itu pagi, terus saya siram lagi 3 kali, saya siram langsung hilang, langsung sembuh. Jadi kalau teman-teman mencampurkan air tawar dengan garam, saya tidak bisa menjamin karena itu sudah berbeda ya, karena garam kan sudah diolah di pabrik atau pokoknya sudah ada pengolahan sendirinya. Jadi saya belum tahu saya bisa sembuh atau tidak. Jadi itu penjelasan tentang cara mengobatin sapi yang matanya putih. Oke, kita lanjut, kita melihat kambing kita seperti apa di musim hujan ini. Ya, jadi seperti kalian lihat tadi, yang seperti saya katakan tadi, cara mengobatin anak sapi atau indukan sapi yang matanya putih. Oke, sekarang kita melihat kambing dulu, karena kalau saya ke kebun ternak sini, kalau saya tidak melihat dua-duanya itu saya merasa tidak lengkap. Jadi kalau saya sudah ke kebun, pasti saya lihat peternakan sapi dan kambing saya. Jadi kalau saya lihat satu saja itu saya merasa kayak ada keganjilan ya. Soalnya peternakan saya kan ada 2. Jadi ini bulan puasa ini, alhamdulillah puasa saya sampai sekarang masih utuh, dan Allah memberikan saya kesehatan yang sangat luar biasa. Jadi saya bisa berpuasa dengan lancar. Dan sekarang ini hujan seperti ini, harus saya melihat perkembangan kambingnya terus, karena kambing biasanya di daerah saya sini sering sakit perut, dan saya belum tahu juga kalau kami sakit perut itu obatnya apa, sakit perut atau perutnya kembung obatnya apa, saya juga belum tahu. Kalau teman-teman tahu, boleh teman-teman komen di video ini. Dan buat teman-teman semua, terima kasih yang sering memberitahukan apa yang saya tidak tahu. Terima kasih banyak yang selalu support saya. Terima kasih banyak yang selalu menonton atau like atau yang lain-lainnya. Terima kasih banyak ya. Kita mengambil tahun ini. Ini kalau daun ini di teman-teman bilangnya daun apa sih? Kalau di daerah saya ini bahasanya beda. Mungkin teman-teman tidak tahu. Kalau di daerah saya itu namanya kia. Ini kami makan tapi tidak terlalu. Kalau dikasih banyak-banyak dia tidak makan. Hanya sedikit-sedikit seperti ini. Karena kambingnya cepat bosan sama daun ini. Jadi waktunya kita memberikan itu setiap hari, kambingnya dia tidak setiap hari, kalau dikasih belum tentu dia makan. Tapi kalau kadang dikasihnya seperti ini, bagus makannya itu, saya baru bilang dia sudah malas makan. Kalau daun ini kalau saya berikan kepada kambing, kalau setiap saya memberikan dimakan sampai habis sih saya senang, karena daun ini sangat banyak sekali di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di luar pagar sana daun ini semua. Mau dimakan selama bertahun-tahun juga daun ini tidak bisa habis, karena di sini daun ini sangat banyak di dekat kebun saya ini. Karena di luar kebun saya juga masih di tanah keluarga saya. Jadi di sini mengambil daun itu bebas, karena di sini wilayah kekuasaan keluarga saya. Jadi ini kurang asiknya kalau lihat kambing lagi makan, apalagi di bulan puasa seperti ini, menghibur kalau kita melihat kambing lagi makan atau memberikan makanan pada kambing.
Jadi musim hujan seperti ini biasa saya memberikan makanan tambahannya. Jadi kalau saya melihat kami makan seperti ini, saya tidak bosan karena seru, asik. Jadi berternakan itu asiknya seperti ini. Kalau kita memberikan makan kambingnya. Ini kalau lebih seru lagi kalau ada yang megang kamera terus saya menarik kayu seperti ini. Kayaknya itu sangat bagus dilihat. Saya agak pegal juga ya megang. Sekarang kita ngambil daun yang ini. Tadi saya pikir kambing itu tidak makan, tapi setelah saya kesini, oh ternyata kambingnya sudah perutnya sudah buncit semua, sudah pada kenyang. Tapi ya kambing tetap dia masih memakan kalau diberikan daun. Ini kambing andalan saya yang sering saya selalu mengatakan itu kambing andalan saya ini.